I'm Diana of Themyscira. In the name of all that is good in this world. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke. Halo WhatsApp bro, kembali lagi bersama saya Boy di channel Reupload Film. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan awal kemunculan dari superhero cantik yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Wonder Woman, yang diperankan oleh mantan Gran Torino Fast Furious 3, yaitu Gal Gadot. Film ini memiliki dua seri yang berbeda dan saya akan bahas dari seri pertama yang dirilis tahun 2017. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Pada zaman dahulu ketika alam semesta masih baru, di mana bumi dikuasai oleh para dewa, dan Zeus adalah pemimpin dari dewa tersebut. Kemudian Zeus menciptakan makhluk yang akan dipimpin oleh para dewa, dan sesuai dengan gambarannya adil, kuat, dan bersemangat, dia menyebut ciptaannya manusia. Tetapi anak Zeus iri kepada manusia, dia ingin merusak ciptaan ayahnya. Dia adalah Ares, sang dewa perang. Kemudian Zeus memimpin para dewa untuk membela manusia, tetapi Ares berhasil membunuh semua dewa hingga tersisa Zeus seorang diri. Zeus menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghentikan Ares, menghantam dengan sangat kuat dan Ares harus mundur saat itu. Tetapi Zeus sadar Ares akan kembali suatu saat nanti untuk menyelesaikan misinya tersebut. Dengan napas terakhirnya Zeus menciptakan senjata yang bisa membunuh para dewa, yaitu God Killer, bersama kaum Amazon dan disimpan di sebuah pulau tersembunyi yang tidak bisa ditemukan oleh Ares. Dan kisah akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Diana, yang merupakan dari kaum Amazon tersebut. Kaum Amazon sendiri hanya terdiri dari para wanita, dan mereka bukan diciptakan secara biologis atau kenikmatan duniawi, tetapi mereka diciptakan dari tanah liat dan dihidupkan oleh Zeus. Bahkan mereka memiliki pengetahuan serta kemampuan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Sejak kecil Diana ingin berlatih bela diri, tetapi ibunya Ratu Hippolyta melarang. Karena semakin kuat Diana, semakin cepat Ares menemukannya. Akhirnya Diana berlatih tanpa sepengetahuan ibunya dan dilatih oleh kesatria hebat bernama Antiope. Hari demi hari Diana terus berlatih hingga dia menginjak remaja. Namun pada saat itu ibunya memergoki latihan tersebut. Tetapi Antiope berhasil meyakinkan ibunya bahwa Ares, sang dewa perang, masih hidup. Kemudian ibunya menyuruh untuk melatih Diana lebih keras lagi, bahkan 10 kali lebih keras dari kaum Amazon yang pernah ada, hingga membuat kekuatan sang Wonder Woman bangkit. Awalnya saya bertanya-tanya kenapa Wonder Woman ini bernama Diana gitu loh. Ternyata bisa diartikan seseorang yang istimewa. Jika saya salah silahkan tulis di kolom komentar. I'm sorry. Kemudian Diana bersantai menikmati indahnya pantai di sana. Tiba-tiba muncul pesawat yang jatuh tepat di depan matanya. Dan perlu diketahui pilot kapal tersebut bernama Steve. Dia adalah pilot dari Amerika dan ditugaskan di Badan Intelijen Inggris untuk memata-matai Jerman. Pihak Jerman sendiri dipimpin oleh Jenderal Lundorf serta pakar kimia Dr. Isabel Maru. Menurut intel Inggris, Jerman tidak punya amunisi, namun faktanya Jerman telah mengembangkan senjatanya. Bahkan mereka membuat senjata rahasia berupa gas hidrogen yang bisa membunuh satu kota sekaligus. Dan Steve mencuri buku formula milik Dr. Isabel Maru, kemudian kabur dan nyasar ke pulau itu. Diana pun langsung melompat dan menyelamatkan pilot tersebut. Di sisi lain, tentara Jerman sedang memburu si Steve dan kemudian berhasil menemukan tempat itu.
Dan terjadi peperangan antara kaum Amazon melawan tentara Jerman yang dimenangkan oleh kaum Amazon. Meskipun banyak korban, bahkan kesatria hebat Antiope harus tewas dalam perang tersebut. Steve dibawa ke istana, tetapi dia meminta untuk dibebaskan, jika tidak jutaan jiwa akan jadi korban. Akhirnya Diana pun meminta untuk melepaskan, sekaligus ia ikut bersamanya karena dia menyangka semua ini adalah ulah Ares. Tetapi ibunya sang ratu Amazon melarang permintaannya. Kenapa sih emaknya ini latihan melarang, perang juga melarang, gak seru gitu. Ini tuh Wonder Woman, bukan curhatan hati wanita Indosiar. Di malam hari ketika Steve sedang mandi dalam kulah, tiba-tiba Diana datang. Namun karena belum tahu otong pria, Diana pun mengatakan, "Apakah kau contoh umum pria?" Sambil menunjukkan ekspresi. Ya, kalian nilai sendirilah ekspresi apa. Steve pun menjawab, "Ya, aku di atas rata-rata." "Apakah kau datang untuk membebaskanku?" Tadinya iya, tetapi ibuku melarangnya. Akhirnya Diana mengambil pedang God Killer di mana dia melompat sangat jauh untuk menuju tempat itu. Setelah berhasil membawa God Killer, Diana menemui Steve kembali dan berkata, "Aku akan menunjukkan jalan keluar dengan catatan kau harus membawaku ke tempat Ares berada." Now, I will show you the way off the island. Sebelum berangkat ternyata ibunya mengetahui hal tersebut, tetapi bukan untuk melarang, melainkan ia memberikan peninggalan kesatria hebat Antiope. Sambil berkata, "Diana, berhati-hatilah engkau di sana." Nah, gitu dong, kan enak nontonnya. Setibanya di Hong Kong, Steve mengajak Diana untuk memberikan buku formula milik Dr. Maru kepada atasannya yang bernama Sir Patrick. Kemudian mereka melakukan meeting sekaligus membahas tentang rencana yang tertulis di buku tersebut. Ternyata Jerman merencanakan gencatan senjata dengan gas hidrogen yang telah mereka kembangkan. Steve meminta untuk segera menghentikan tindakan Jerman, tetapi Jenderal Inggris melarangnya karena sangat berbahaya. Akhirnya Steve dan Diana membuat pasukan dadakan yang beranggotakan Semi, Charlie, dan seseorang yang tidak dijelaskan namanya untuk pergi ke medan perang. Setibanya di medan perang, betapa susahnya untuk menembus pertahanan Jerman, dan Diana menunjukkan kekuatan Wonder Woman-nya dengan menjadi initiator di perang tersebut. Dirasa sudah berhasil dari sana, mereka tiba di sebuah kota yang sedang dijajah oleh Jerman. Bahkan sangat banyak tentara Jerman yang berada di sana. Tetapi mereka semua harus mati di tangan sang Wonder Woman. Di malam hari, Steve dan penduduk kota merayakan kemenangannya dengan berdansa, yang kemudian terbawa suasana indahnya surga duniawi. Di sisi lain, Jerman akan melakukan pesta dan mereka akan menyamar sebagai tamu. Tetapi di saat waktu bersamaan, Jerman telah menembakkan gas hidrogen yang membuat penduduk kota yang diselamatkan kemarin harus mati. Dan di sini Diana sadar bahwa semua yang dilakukan Jerman adalah perintah Lundorf, sehingga dia mengira bahwa Lundorf adalah Ares. Lah, terus Ares yang asli siapa? Tenang, nanti kalian tahu. Kemudian Diana pergi dengan amarah yang menggebu-gebu untuk membunuh Jenderal Lundorf. Dengan menerobos keamanan di sana, dan pertarungan pun terjadi di mana Lundorf harus mati mengenaskan karena God Killer menancap tepat di dadanya. Mamam.
Setelah itu Diana bertanya-tanya kenapa Jerman tidak mau berhenti, padahal dia sudah membunuh dewa perang. Tiba-tiba muncul orang misterius yang ternyata itu adalah Sir Patrick. Sir Patrick pun berkata, "Akulah Ares, dewa perang sesungguhnya." Anjir. Kemudian Diana menyerangnya di mana God Killer lebur di tangan Ares. Ternyata God Killer yang asli adalah Diana itu sendiri. Dan terjadi pertarungan antara Wonder Woman melawan dewa perang. Tetapi Diana harus terpojok saat itu. Di sisi lain, Steve dan kawan-kawan sedang melakukan misi untuk menghentikan pesawat, di mana pesawat tersebut berisikan gas hidrogen untuk menyerang kota London. Sebelum pergi, Steve pun memberikan jam tangan sebagai kenangan dari dirinya. Adegan kembali kepada Ares di mana dia benar-benar menunjukkan jati dirinya dengan membuat baju jirah dari besi panas dan membuat Diana tidak berdaya. To imagine you can win. Tetapi saat itu Diana melihat pesawat di mana Steve berada dan meledak tepat di depan matanya yang membuat sang Wonder Woman mengamuk. Bahkan kekuatannya bertambah berkali-kali lipat. Nah lo. Sadar akan hal itu, dewa perang menggunakan Kirin layaknya Uchiha Sasuke, tetapi Diana berhasil menahannya. Bahkan dia bisa menyimpan kekuatan tersebut di kedua tangannya. Dan mengembalikan kekuatannya sambil mengatakan goodbye, mamamu. Setelah itu dunia kembali damai seperti dahulu dan film pun berakhir. Setelah menonton film tersebut, saya ingin mengatakan bahwa kekuatan muncul dari kepedihan. Ya mungkin segitu aja untuk video kali ini, tapi masih ada seri kedua, ditunggu aja. Saya mewakili kerabat Kios Film mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.